أحصاهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah subuh yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berikan taufik kepada kita istiqamah di jalannya, bisa terus berlanjut ibadah kita sampai kita berjumpa dengan yang namanya kematian. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan salat berjamaah, tidak hanya subuh tapi juga di lain waktu. Karena salat tidak hanya sebagai penggugur kewajiban kita, tapi salat sebagai penghilang galau kita. Salat sebagai pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan fatal ketika kita menganggap salat hanya sebagai penggugur kewajiban. Kita datang salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ini kesalahan yang sangat fatal. Makanya secara hukum fikih betul salat hukumnya wajib, dan bagi laki-laki wajib bagi berjamaah di masjid. Akan tetapi salat pada hakikatnya ketika kita mempelajari salat itu adalah kebutuhan. Ketika kita tidak salat, maka seakan ada yang kurang dalam hidup ini. Seperti halnya ketika kita makan dan minum. Makan dan minum adalah kebutuhan. Berpakaian adalah kebutuhan. Kalau tak ada pakaian, kalau tak ada makanan, tak ada minuman, seakan hidup ini kurang rasanya. Begitulah juga dengan salat. Salat ini ketika kita tidak ada, ketika dia tidak ada, maka kurang rasanya ini hidup. Ada satu salat yang bolong dalam hidup kita, seakan kurang ini namanya rezeki, kurang namanya gizi dalam iman. Iman ini selalu naik turun jamaah sekalian. Maka kenapa salah satu bentuk syariatnya kita diperintahkan salat 5 waktu, supaya kita bisa menstabilkan iman. Menstabilkan iman. Ya. Kenapa ada namanya Jumat? Kenapa ada namanya khutbah Jumat? Sebentar kita akan melakukan salat Jumat bagi laki-laki. Kenapa ada khutbah Jumat? Salah satu ritual yang tiap minggu kita lakukan karena hati ini selalu terbolak-balik. Ada khatib untuk selalu mengingatkan hati-hati yang selalu lemah, hati-hati yang selalu lalai, hati-hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah daripada Jumat. Itulah hikmah daripada ibadah. Itulah hikmah daripada apa yang Allah turunkan kepada kita dalam bentuk syariat-syariatnya. Maka ketika ada perintah Bapak dan Ibu sekalian, jangan kita anggap perintah ini hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Oh, saya sholat supaya gugur kewajiban. Tapi kita salah, apalagi ketika kita berwudu. Ya. Setelah berwudu, kita berpakaian, bercermin, ya. Memakai sendal, meninggalkan rumah, berjalan kaki, sampai ke masjid lagi melangkahkan kaki, masuk doa sebelum masuk masjid. Setelah itu 2 rakaat, kalau sebelum azan dia masih bisa mendapatkan dia sholat tahiyatul masjid. Setelah azan dia mendapatkan salat rawatib sebelum salat fardu. Dia lakukan itu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan jalan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga 12 rakaat salat nafilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun istana baginya di dalam surga. Bapak dan Ibu sekalian, pernah kita dengar istilah ada namanya nafilah, ada namanya rawatib. Rawatib itu ada 12 rakaat. Apa itu rawatib? Rawatib yang dilakukan sebelum sholat.